Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bunda Restiawati. Hari ini pada pembelajaran biologi materi yang baru yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi materi tentang pertumbuhan dan perkembangan ini adalah materi di pokok pembahasan pertama atau KD 3.1 di semester ganjil kelas 12. Oke, what do you think about growth and development? Apa yang dimaksud dengan yang kamu pikirkan tentang pertumbuhan dan perkembangan? Nah, ini ada beberapa gambar yang ditunjukkan, ada pertumbuhan, ada perkembangan ya, ada biji yang kemudian berkecambah, bayi yang kemudian menjadi anak yang sudah besar, kemudian dari biji jagung yang kemudian tumbuh menjadi pohon jagung, tanaman jagung, katak yang dari telur yang kemudian berfertilisasi dengan sel sperma, akhirnya membentuk kodok katak yang besar. Kemudian kupu-kupu dari ke lalat ulat ulat ya. Oke, nah apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Ya, kita lihat pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan tubuh baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga hasilnya dapat diukur dengan satuan panjang dan berat ya, atau dalam bentuk angka. Nah, pertumbuhan itu sifatnya yaitu permanen atau tidak balik lagi atau irreversible. Kemudian disebabkan adanya proses pembelahan sel juga bersifat kuantitatif, bisa diukur ya. Nah, biasanya dengan pertumbuhan itu bisa diukur dengan menggunakan alat pengukur yang disebut dengan auxonometer ya. Bisa nanti mungkin kita akan praktikum di laboratorium di sekolahnya masing-masing. Nah, sementara sekarang apa sih proses perkembangan? Perkembangan itu adalah proses berubahnya struktur dan fungsi tubuh yang hasilnya tidak dapat diukur dengan angka, yaitu misalnya contohnya terspesiasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu dari embrio yang kemudian tumbuh menjadi manusia dewasa. Jadi proses mencapai kematangan atau menuju ke dewasaan. Terjadinya diferensiasi sel, histogenesis, organogenesis dan organogenesis dan gametogenesis. Kemudian juga bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur ya. Kalau yang pertumbuhan itu bersifat kuantitatif karena bisa diukur di mana menggunakan alat pengukurnya pertumbuhan yaitu auxonometer. Oke, selanjutnya adalah ini perbedaan dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, arti dari pertumbuhan itu kita bisa simpulkan di sini adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan adanya pertambahan ukuran, bentuk, berat, dan juga tingginya. Sementara perkembangan adalah suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa. Kemudian sifatnya itu kalau yang pertumbuhan itu bersifat irreversible karena tidak dapat kembali ke bentuk aslinya, sementara kuantitatif dan bersifat juga kuantitatif di mana suatu organisme yang dulunya kecil menjadi lebih besar seiring dengan berjalannya waktu. Nah, sementara untuk yang perkembangan itu adalah kualitatif di mana suatu organisme yang tadinya belum matang dalam sistem reproduksinya maka sekarang menjadi lebih matang atau dewasa. Sementara waktu di dalam proses pertumbuhan itu jangkanya pendek atau berhenti di satu waktu, sementara perkembangan jangkanya waktunya itu panjang atau akan terus terjadi. Bentuknya itu terlihat seperti dalam bentuk fisiknya, sementara perkembangan itu ya kualitatif ya karena tidak bisa terlihat dalam suatu bentuknya. Nah, ukurannya itu bisa terukur atau pasti, sementara perkembangan tidak terukur dan tidak pasti. Kemudian cara mengukurnya bisa dengan menggunakan bilangan yang tadi ya kita sudah menggunakan alat, sementara perkembangan itu tidak dapat dengan menggunakan bilangan. Faktor pemicu dari pertumbuhan dari dalam, dapat juga faktor luar namun sedikit dari dalam, dan sementara perkembangan itu dari dalam dan luar. Contohnya
Misalnya dalam pertumbuhan itu bayi yang tadinya memiliki berat badan 2,5 kilo sekarang menjadi 5 kilo. Bayi yang tadinya memiliki panjang 59 sekarang menjadi 87. Sementara perkembangan pematangan hormon dalam tubuh ya. Jadi hormon dalam tubuh itu sudah bisa dipergunakan gitu ya. Kemudian pematangan sel ovum dan juga sel sperma. Jadi itu tadi adalah kesimpulan dari proses pertumbuhan, perbedaan dari apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan. Demikianlah materi kita tentang pertumbuhan dan perkembangan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan tambahan buat kalian belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.